Salah satu kisah perang yang tercatat dalam sejarah Indonesia ini merupakan perang yang sengit antara rakyat Kerajaan Banjar dan pemerintah kolonial Belanda. Kerajaan Banjar sendiri terletak di wilayah Kalimantan Selatan yang membentang sampai ke wilayah Kalimantan Tengah. Kerajaan ini memiliki begitu banyak hasil alam seperti emas, intan, lada, rotan, dan damar sehingga hasil kekayaan tersebut menjadi daya tarik penyebab Belanda ingin menguasainya. Penyebab terjadinya perang. Strategi awal yang dilakukan Belanda demi menguasai kerajaan Banjar ialah dengan menjalin perjanjian dengan Sultan Sulaiman pada 1817. Maksudnya pengaruh Belanda ini tentu mempengaruhi kondisi politik, sosial, dan ekonomi di kerajaan Banjar pada masa itu. Pertama, karena adanya penyempitan daerah kekuasaan kerajaan Banjar. Hal inilah yang merupakan akibat dari adanya perjanjian dengan Belanda di tahun 1817 berisikan bahwa Sultan Sulaiman harus menyerahkan sebagian wilayah Banjar kepada Belanda. Daerah tersebut mencakup Dayak, Sintang, Makumpai, Tanah Laut, Mundawai, Kontawaringin, Luwai, Jalai, Pikatan, Pasir Kutai, dan Beran. Selanjutnya, berdasarkan perjanjian lain pada 1826, daerah kekuasaannya mencakup hulu sungai, Martapura, dan Banjarmasin. Kedua, kesengsaraan rakyat Banjar karena dibebani oleh pajak yang tinggi dan kerja wajib. Di sisi lain, daerah kekuasaan pun mulai menyempit dan membawa dampak negatif pada kehidupan sosial dan ekonomi di masyarakat. Salah satunya seperti penghasilan para penguasa kerajaan yang mulai berkurang dan hal-hal lainnya. Dan pada masa itu juga diperintahkan untuk melakukan kerja wajib yang menyebabkan kesengsaraan meningkat. Masuknya pola hidup barat, penguasa pun memiliki kebutuhan yang makin tinggi. Hal inilah yang melatar belakangi kenaikan pajak sehingga menyebabkan keresahan sosial dalam masyarakat. Tiga, adanya campur tangan atau intervensi Belanda. Dalam hal ini, Belanda mulai ikut campur dalam pengangkatan pejabat-pejabat penting di kerajaan. Kemudian pada 1852, putra mahkota Abdurrahman meninggal secara mendadak. Sultan Adam pun akhirnya merekomendasikan ketiga putranya sebagai calon kandidat pengganti, yaitu Pangeran Tamjidillah, Pangeran Hidayatullah, dan Prabu Anom. Pada kompetisi sengit tersebut, terpilihlah Pangeran Tamjidillah sebagai Sultan muda. Tak berselang lama, Sultan Adam meninggal. Pangeran Tamjidillah pun langsung naik menjadi Mangkubumi. Diangkatnya Tamjidillah justru menimbulkan kecaman dari rakyat karena perangaian yang diduga disukap bermabuk-mabukan dan dinilai tidak akan bisa mengurus kerajaan dengan sebagaimana mestinya. Kronologi Perang Banjar. Perang dipimpin oleh Pangeran Antasari dari pihak rakyat. Perang Banjar melibatkan keturunan Kesultanan Banjar yang didukung kekuatan dari rakyat yang berasal dari berbagai daerah di Batang Banyu di sepanjang aliran Sungai Barito, dan terjadi perlawanan di berbagai daerah. Pada 28 April 1959, pos-pos Belanda di Martapura dan Pangaron diserang oleh pasukan Antasari. Beberapa bulan setelahnya, Pangeran Antasari bersama pasukan Haji Buyasin, Kiai Langlang, dan Kiai Demang Lemang berhasil merebut benteng milik Belanda di Tabanio. Setelah itu, peperangan pun terjadi di daerah Banua Lima, Martapura, dan Tanah Laut. Dipimpin oleh beberapa pimpinan yang berbeda, mereka pun berusaha mempertahankan benteng Tabanio yang ketika itu diserbu oleh pasukan Belanda. Pertempuran sengit pun terjadi sampai menghabiskan banyak korban. Pada September 1859, Kiai Demang Lemang, Tumenggung Jalil, dan Pangeran Muhammad Aminullah menuju Kandangan untuk mengadakan perundingan dengan tokoh pejuang lain. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan tentang penolakan perundingan pasukan dengan Belanda. Setelah pertemuan tersebut, perlawanan terus-menerus dilakukan dan bahkan semakin luas. Pada Maret 1860, Belanda tiba-tiba mengirim surat kepada Pangeran Hidayatullah yang berisikan pernyataan untuk segera menyerahkan diri. Namun hal tersebut sudah jelas ditolak oleh pangeran mengingat semua perjuangan pasukan yang telah dikerahkan. Pada peperangan selanjutnya, perlu diakui bahwa mereka kekurangan senjata. Hal inilah yang kemudian membuat Pangeran Hidayatullah mundur. Pada akhirnya, Belanda melakukan penangkapan pada Pangeran Hidayatullah. Akhir perang, pada Februari 1862, Belanda akhirnya berhasil menangkap Pangeran Hidayatullah. Beliau dibawa dan diasingkan di Cianjur, Jawa Barat. Berita ini pun lantas membuat Pangeran Antasari marah dan melakukan genjatan kepada Belanda melalui serangan-serangan ke benteng-benteng ditundakan. Pada penyerangan ini, Pangeran Antasari sempat menang dan memenangkan gelar penambahan Amiruddin Khalifatul Mukminin atau pemimpin tertinggi agama.
Namun itu tak berselang lama. Pangeran Antasari wafat pada 11 Oktober 1862. Akhirnya perlawanan pun dilanjutkan pada teman seperjuangan dan putra beliau. Belanda perlahan akhirnya menyadari kekuatan rakyat bergantung pada pemimpin mereka. Oleh karena itu, Belanda berusaha menangkap semua pemimpin yang ada di masa itu. Sampai akhirnya semua pemimpin gugur dan perlawanan rakyat Banjar dan Belanda pun berakhir.